Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala imma wal mahdin wa sallimu taslima. Di pandangan sains kuno ya, atau pandangan old school ya, sains old school, ruang di luar angkasa atau mungkin di sekitar kita atau celah apapun ya, di antara atom mungkin dianggap sebagai ruang kosong yang hampa. Tapi di sains modern ada teori tentang medan kuantum yang dimana teori itu membuktikan sebaliknya, bahwa ruang yang kita kira kosong itu sebenarnya penuh dengan aktivitas energi dan getaran yang berlangsung secara intensif ya, dan terus menerus. Nah, secara spiritual konsep ini mungkin bahkan lebih mutlak lagi. Nah, seluruh alam semesta ini itu disebutkan adalah wujud nyata dari pikiran Tuhan yang hidup. Tidak ada satu titik kecil pun, sekecil apapun itu, yang kosong dari kesadaran atau yang kita sebut sebagai ruh. Segala benda padat yang bisa kita sentuh, yang Anda sentuh ya, mulai dari apapun itu, batuan, mungkin juga hembusan angin ya, sampai tubuh kita sendiri, itu pada dasarnya adalah merupakan ruh atau cahaya kehidupan yang mewujud menjadi benda padat di dunia bawah ini, atau di alam kosmik, atau di dimensi ke-8 ini. Nah, dunia fisik ini hanyalah sebuah mimik ya, atau panggung tiruan atau proyeksi dari alam sejati yang lebih tinggi atau lebih abadi, lebih baik. Nah, mengapa ada ruh yang mewujud menjadi angin, burung-burung, batuan, hewan, atau juga bahkan manusia? Nah, dalam kitab kuno yang berjudul Al-Haf Asy-Syarif yang ada pada kami, dijelaskan sebuah konsep tentang alam zar, atau yang disebut dengan alam perjanjian purba. Nah, jauh sebelum bumi ini diciptakan, Tuhan, apapun namanya dalam tradisi-tradisi agama, itu sudah menciptakan jiwa-jiwa dalam bentuk bayangan-bayangan atau wujud cahaya murni ya. Di alam purba itu, setiap jiwa itu kemudian memperoleh atau terekspos dengan satu ujian, dan mereka diberi kebebasan penuh untuk memilih seberapa patuh dan setianya mereka kepada kebenaran ilahi itu. Nah, di sini ada konsep yang namanya pilihan jalan hidup. Alam semesta itu bekerja seperti sebuah siklus yang berulang terus. Nah, jiwa-jiwa yang gagal dalam menjaga kesuciannya itu dikuasai oleh egonya, atau mungkin juga pada saat dia berbuat buruk ya, di siklus-siklus yang lalu atau siklus sebelum ini, akan mengalami satu konsekuensi yang pasti, yaitu penurunan kelas atau penurunan derajat dalam kehidupannya di masa yang sekarang ini atau masa yang akan datang. Nah, penurunan wujud ini biasa kita sebut dalam berbagai istilah, misalnya dalam penurunan wujud menjadi binatang misalnya, menjadi tumbuhan. Kalau menjadi binatang istilahnya adalah masakh, kalau menjadi tumbuhan itu adalah fasakh, kemudian menjadi batu-batuan itu rasakh, dan juga menjadi mineral-mineral itu adalah wasakh ya. Nah, itu jiwa yang lahir kembali dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda dari sebelumnya dan mengalami kondensasi yang lebih padat lagi, atau mengalami penurunan kualitas jiwanya ya. Nah, konsep kedua adalah
yang kita sebut dengan karma. Ini istilah yang sangat umum. Tapi di agama manapun termasuk Islam, konsep ini juga ada. Kata baginda Nabi bahwa apa yang ada di agama-agama yang lain sebelum dan setelah itu ada juga pada agama ini, agama Islam maksudnya. Nah, karma ini adalah merupakan bukti absolut dari keadilan Tuhan. Ya, seorang yang fisiknya tampak seperti manusia, seperti misalnya siapapun yang kita lihat ya, bisa jadi sifat batinnya itu mirip hewan tertentu misalnya ya. Itu karena pengaruh dari kehidupan masa lalunya. Misalnya orang yang berwatak seperti burung atau anjing akan membawa sifat itu di hidupnya yang sekarang. Nah, angin, hewan, dan batuan itu sebenarnya sedang menjalani konsekuensi dan tugas pembersihan diri mereka sendiri dalam mesin penyaringan jiwa ini yang kita sebut sebagai matriks di dunia ini ya. Nah, selanjutnya kalau jika biasanya kita melihat ada rangsangan atau stimulus dan respon atau tanggapannya secara saintifik atau secara ilmu modern kita anggap itu sebagai kerja otak atau biologis tubuh saja. Dalam sudut pandang spiritual, proses ini lebih naik kelas menjadi interaksi antar dimensi sebenarnya. Nah, di sini ada dua poin yang akan kita tinjau ya. Pertama adalah stimulus itu sebagai gerakan dari sifat rohani. Di ilmu batin, rangsangan dari luar maupun dari dalam diri seperti emosi yang meluap ya, itu bukanlah reaksi kimia yang terjadi secara kebetulan. Setiap sifat buruk juga baik ya, seperti misalnya marah, iri, takut, atau sifat baik yang lainnya seperti adil, cinta, bijaksana, senang, bahagia. Itu digerakkan oleh makhluk spiritual tertentu yang mempengaruhi hati manusia. Ya, karena di alam semesta ini tidak ada ruang kosong, semuanya dipenuhi dengan spirit yang memadat. Nah, kondisi fisik manusia itu menjadi faktor seperti misalnya ya, pada saat kita terlalu panas, terlalu dingin, basah atau kering, itu bisa menjadi celah masuknya pengaruh makhluk atau apalah ya, inspirasi spiritual itu dari dimensi rendah atau dimensi sataniah misalnya ya. Itu yang bisa memancing emosi negatif misalnya. Nah, demikian juga sebaliknya. Selanjutnya ada juga yang kita bisa lakukan, yaitu dengan memilih respon sebagai pengendali nafsu atau ego kita. Nah, ketika rangsangan itu datang atau stimulus atau bisik-bisik itu datang ke dalam jiwa manusia sehingga memancing respon kita pada saat itu, baik berupa itu bisikan gaib, misalnya inspirasi, imajinasi atau apa, ataupun kejadian yang kita tangkap dengan indera kita, kemudian kita persepsi. Nah, tanggapan manusia ditentukan oleh kesucian jiwanya. Jiwa yang terlatih akan menggunakan akal sehat dan pikiran yang murni untuk meredam emosi di dalam dirinya itu. Itu adalah jiwa-jiwa yang berhasil untuk menaklukkan egonya. Nah, pilihan kita untuk tetap tenang adalah bentuk penyerahan diri kepada Tuhan demi memutus rantai ilusi dan membersihkan kotoran batin yang ada di dalam diri kita ini. Selanjutnya, kalau kita melihat manusia itu sebagai miniatur dari alam semesta, atau orang sebut sebagai mikrokosmos.
Karena semesta ini tidak pernah memiliki ruang kosong. Tadi konsep itu sudah kita bahas, dan sebelum-sebelumnya kita sudah bahas kenapa hal itu bisa logis dan rasional untuk kita terima. Nah, kesadaran manusia sebenarnya itu selalu berenang di dalam lautan frekuensi spiritual yang sangat luas. Nah, inspirasi atau intuisi yang masuk ke pikiran kita lewat apapun itu melalui dua pintu utama. Pintu yang pertama itu adalah inspirasi dari alam sekitar atau keselarasan semesta ya. Karena hewan-hewan, tumbuhan, angin, dan alam sekitar yang dihuni oleh ruh yang memiliki memori, ya, ruh itu membawa memori ya. Nah, ada juga manusia yang peka atau memiliki gelombang pikiran yang sama yang bisa menangkap pesan dari mereka. Kayak gitu. Dalam ilmu kuno, segala hal bekerja berdasarkan hukum keselarasan, katanya. Nah, ketika pikiran manusia fokus, atau mungkin juga dia berada dalam state tertentu atau keadaan tertentu dengan intensitas yang sangat kuat di situ, nah kekuatan itu bisa menembus batas fisik dan menangkap ide atau inspirasi dari kecerdasan yang ada di alam raya ini. Nah, pintu kedua adalah inspirasi dari alam yang lebih tinggi atau alam malakut atau divine mind ya, bisa juga. Nah, inspirasi tertinggi ini tidak datang dari dunia fisik kita, melainkan turun dari dimensi langit yang tinggi ya, yang langsung ke dalam kesadaran manusia. Itu langsung masuk, dibenamkan ke dalam kesadaran manusia. Nah, ada juga hal itu bisa terjadi melalui dua laku spiritual ya. Pertama melalui meditasi atau penenangan pikiran ya. Ketika tubuh fisik ini kita istirahatkan, tapi jiwa kita tetap terjaga di dimensi yang lebih tinggi, nah kesadaran sejati ini akan bangkit atau akan datang saat hati bersih dan pikiran kita sehat, atau misalnya pikiran kita terbebas dari ego duniawi. Nah, cahaya dari pikiran universal itu akan memantulkan pengetahuan agung atau ilham, atau kita sebut juga kasyaf ya, ke dalam hati kita. Pintu kedua itu adalah melalui jembatan spiritual. Nah, ajaran-ajaran spiritual menekankan bahwa Tuhan tidak menurunkan inspirasi itu secara acak kepada siapa saja, melainkan melalui perantaraan. Misalnya ada konsep yang namanya Roh Kudus ya, dan para utusannya yang bertindak sebagai jembatan antara alam yang transenden atau alam gaib, ya sebutlah alam gaib, dengan alam kita, alam nyata ini. Nah, pikiran manusia baru bisa menangkap sinyal spiritual ini ketika gelombang jiwanya sudah selaras dengan tuntunan tersebut. Jadi, di masa ini tantangan dan ujian hidup itu adalah cara alam atau semesta ini memancing kembali ingatan purba kita. Nah, dunia di sekitar kita ini penuh dengan jiwa-jiwa yang sedang menerima nasib akibat pilihan mereka sendiri di masa lalu. Ketika kita mampu mengendalikan reaksi dengan kebijaksanaan spiritual, mungkin kita tidak akan hanya berhasil menguasai emosi, tetapi juga kita sedang melangkah keluar dari jebakan ilusi matriks yang sedang berjalan ini untuk menuju kesempurnaan hidup yang sejati. Terima kasih. Assalamualaikum.